sekarang kita akan lihat bagaimana caranya bila kita merasa amalnya masih kurang, dosa masih banyak, punya keinginan tinggi, modal hampir tidak ada, keuntungan pengen banyak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan semua itu? Itu yang coba kita turunkan. Baik, kita ambil rumusnya dulu ya, pelan-pelan. Barangkali nanti dengan bahasan kita itu lebih banyak nanti akan membahas turunan ayat Al-Quran dengan hadis. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau. Itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Kalau ingin lebih dalam lagi, sampai ke kata sekian, diulang sekian, maknanya sekian, makna ghaibnya itu ambil pengajiannya Gus Qayyum. Itu pun ada turunan-turunan kitabnya. Kalau saya ingin mengambil yang dasar-dasar saja, kita keluarkan beberapa turunan ayatnya, kita lengkapi dengan keterangan hadisnya. Kita mulai dengan Quran surah kedua, ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, dan berikan kabar kepada orang-orang beriman. Bukan sekedar kabar, karena kalimat basyir itu artinya kabar gembira. Berikan kabar gembira, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang belum meninggal, masih hidup di muka bumi, tapi sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka berpeluang masuk surga dengan segala keindahan yang telah aku siapkan. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada keindahan yang lainnya. Ada orang masih hidup, belum masuk surga, belum dihisab, bahkan belum meninggal, dapat kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mendapat kabar gembira dari Pak Bupati, senangnya luar biasa. Anda mendapat kabar gembira dari Allah, kenapa tidak senang luar biasa? Yang hebat, Anda dapat kabar gembira misal dari Pak Bupati, Anda kejar-kejar untuk mendapatkannya. Kenapa saat mendapat kabar gembira dari Allah tidak Anda buru kalimat itu? Contoh, Pak Bupati insya Allah akan memberikan hadiah bagi orang yang duluan ke masjid dekat alun-alun untuk menunaikan sholat zuhur. Siapa yang datang 20 menit sebelum adzan di masjid dekat alun-alun, masing-masing dapat amplop Rp250.000 hadiah dari Pak Bupati untuk 50 orang saja. Contoh, kalau disebutkan adzan zuhur 11.36, sebentar, ini hanya contoh Pak. Contoh saja ya. Tapi kalau betulan juga tidak apa-apa. Baik. Contoh, 50 orang pertama datang ke masjid, sholat zuhur 50 orang pertama. Adzan zuhur 11.36. Untuk 50 orang pertama masing-masing dapat amplop 250.000. Pertanyaan saya, Anda datang ke masjid jam berapa? Jam 11, jam 10. Saya yakin saat pengumuman ini disampaikan, ada sebagian jamaah yang sudah bubar ke masjid. Kenapa? Amplop 250.000. Jadi untuk mengejar 250.000, Anda bisa datang berjam-jam sebelumnya. Dan itu berita gembira. Kenapa ketika Allah memberikan surga berita gembira yang tidak ada nilainya dengan nilai manusia? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dilihat tidak pernah keindahannya, didengar tidak ada kisah yang bisa sama dengannya, dan dibayangkan pun nikmatnya tidak serupa. Ada orang paling fakir menderita di muka bumi, paling sengsara, begitu dimasukkan ke surga, saking nikmatnya seakan-akan dia tidak pernah fakir selama hidupnya, seakan-akan tidak pernah menderita selama hidupnya. Berita gembira. Jadi kalau ada orang yang diumumkan sebelum meninggalnya, sebelum masuk kuburnya, sebelum dihisabnya bahwa dia akan masuk surga, tidak gembira dengan berita itu, ada yang salah dengan dirinya. Makanya kata Nabi, semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak pengen.
kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tidak masuk surga, mohon maaf, itu bukan berarti Allah tidak kasih, dianya yang tidak pengen. Toh sebelum meninggal Allah sudah berikan, saya kasih kabar gembira, kamu bisa masuk surga. Jadi kalau dia tidak masuk, dianya yang tidak pengen, bukan Allah tidak berikan. Sekarang kalau Allah, Anda tanyakan, ya Allah, saya ingin masuk surga, bagaimana caranya? Maka teruskan ayatnya. Wabashshiril ladzina amanu alladzina amanu. Kunci pertama, syarat masuk surga kata Allah, Anda mesti punya kunci surga. Kuncinya disebut dengan kunci iman. Bahagianya alhamdulillah, kunci ini langsung diawali dengan kalimat alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina ismun mausulun yadullu alal jami'atul jama'. Ismun mausul, huruf sambung, nunjuk pada subjek, langsung juga pada objek, tanpa batas semuanya. Di ada man, ada alladzina, itu berbeda. Kalau disebutkan man, itu bisa menunjuk pada satu orang. Satu, dua, bisa lebih. Tapi kalau alladzina, semua tanpa kecuali. Berita baiknya, kunci surga pertama, kata Allah, langsung diturunkan keterangan ayatnya. Kalimat amanu iman disandingkan dengan kalimat alladzina. Langsung diberikan pada seluruh kalangan hamba tanpa kecuali. Di setiap manusia dilahirkan, dia sudah membawa iman sesungguhnya. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu Adam saat dia mulai dalam kandungan. Di hadis nanti riwayat Abdullah bin Mas'ud di Al-Arba'in, Syekh An-Nawawi menempatkan dalam posisi yang keempat, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Disebutkan usia 4 bulan dalam kandungan. Terjadi dialog antara Allah dengan setiap hamba yang akan berproses dalam kelahirannya. Perhatikan kalimatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau orangnya benar dan selalu dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum yang berproses. Thumma yakunu mitadalika 'alaqa. 40 hari keduanya berbentuk 'alaqa, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mitadalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah ada bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak. Dalam usia 4 bulan, 40 kali 3 120 hari, 4 bulan, yursalu ilaihil malak, diutus kemudian malaikat. Wa yanfuhu fihi ruh, ditiupkan roh. Jadi kalau ada seorang ibu yang mengandung, kandungan sudah 4 bulan, itu rohnya sudah ditiupkan, Bu. Saat roh ditiupkan, terjadi dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau bersedia, berkomitmen menetapkan saya sebagai Rabbmu, tidak ada yang lain? Bala syahidna. Mereka mengatakan, bala, ya Allah, syahidna, kami bersyahadat. Syahidna, dari kata syahadat, kami bersyahadat. Setiap bayi dalam perut ibundanya usia 4 bulan itu sudah bersyahadat. Karena itu berproses 7 bulan, berproses 9 bulan. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma athqalat da'a Allaha rabbahuma la in ataitana as-salihah lanakunanna minasy-syakirin. Lahir anak itu, begitu terlahir, Quran surah ke-30 ayat ke-30 paling kanan sebelah atas. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Begitu dilahirkan, kata Allah, didik dia, siapkan dia untuk meneruskan keyakinannya menghadap pada din yang lurus, disebut dengan din. Ketika disebutkan din, disebutkan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang dilekatkan pada seluruh manusia tanpa kecuali. Bahasanya menggunakan nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bila disebutkan kalimat nas, artinya semua manusia tanpa kecuali.
Kata Quran, setiap yang lahir sudah pada fitrahnya. Jadi begitu Anda lahir, sudah mendapatkan fitrah. Apa itu fitrahnya? Memiliki ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Yang dimaksud dengan ad-din tidak ada yang lain kecuali Islam. Apa itu Islam? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid pertama, paling kiri sebelah atas. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diambil hadis ini oleh Imam An-Nawawi, ditempatkan di Al-Arba'in posisi hadis nomor 2. Saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar, apa itu Islam? Mal Islam? Kalimat pertamanya, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Perhatikan, lahir dengan fitrah. Fitrahnya ad-din. Din itu Islam. Tanda Islam pertama adalah syahadat. Saat seseorang bersyahadat, dia menyatakan sudah beriman. Ketika dia sudah beriman, maka namanya berubah menjadi mukmin. Pekerjaannya disebut dengan amanu. Karena itu Nabi menyatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya ad-din, dinnya Islam, Islamnya syahadat, syahadat dimiliki iman, orang yang punya iman disebut dengan amanu. Karena itu, setiap orang terlahir sebetulnya oleh Allah diberikan kunci surga. Cuma sayang, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lingkungan yang membuat dia berubah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ada yang berubah keyakinan, ada yang meninggalkan imannya, atau ada yang tidak serius dalam berimannya. Itu lingkungan yang merubah. Bukan Allah yang mengganti, orang ini yang menukar keimanannya dengan urusan dunianya. Saya pernah menghadapi kasus dan pernah disampaikan ke MUI. Itu ada satu keluarga soleh, anaknya dididik baik, TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, maaf, SMA-nya SMA Islam, diduga sudah kuat akidahnya dan bagus amalannya, kemudian diikuti keinginannya untuk kuliah di satu kampus yang terbuka. Saat masuk kampusnya, lingkungan berbeda nilai keislamannya, tiba-tiba tidak pulang selama 2 pekan, begitu pulang minta izin pindah agama. Jadi yang merubah keadaan dia, itu bukan keadaan dirinya, tapi lingkungan sekitaran yang membuat dia kehilangan kunci surganya. Paham sampai sini? Jadi bagian pertama, syarat surga itu langsung Allah berikan kunci pertamanya, disebut dengan kalimat iman. Ini poinnya. 2, Bapak Ibu sekalian, saya tanya sebentar, ada yang masih ingin masuk surga? Boleh angkat tangan? Masih bertahan, alhamdulillah. Tanya, sekarang kita sudah punya kuncinya. Kalau kunci itu digunakan untuk buka apa? Pintu. Kalau ada orang punya kunci tapi tidak ada pintunya, bisa masuk tidak? Tidak. Maka sekarang ada pertanyaan besar. Ya Allah, kalau Engkau berikan kami kuncinya, mana pintu masuknya? Dari mana kami bisa masuk surga? Dari pintu mana kami masuki? Karena kalau kami pun diberikan kuncinya, tidak ada pintunya, bagaimana kami bisa buka pintunya? Maka diturunkanlah kalimat kedua dalam Al-Quran yang menghadirkan pintu-pintu surga yang kita buka dengan kunci yang telah Allah berikan tadi. Teruskan ayatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Pintunya oleh Allah disebut dengan amilus salihat, amal saleh. Tahan. Fokus. Saya tanya sebentar. Kunci surga apa? Iman. Pintunya apa? Amal saleh. Jadi kalau ada orang yang mengangkat tangannya ingin masuk surga, kuncinya sudah Allah berikan, tinggal ia buka lewat amal-amal saleh. Kalau ada orang beriman tidak membuka pintu lewat amal saleh, tetap disebut oleh Quran sebagai orang yang rugi. Turun ayatnya langsung satu surah, surah ke-103. Wal 'ashr. Demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada setiap manusia. Saya diberi waktu, ibu diberi waktu, bapak diberi waktu untuk hidup. Waktu ini kita siapkan untuk membuka pintu surga.
Tapi ada orang yang rugi selama hidupnya, dia tidak memanfaatkan untuk mencari bekal ke surganya. Teruskan, innal insana lafi khusr. Yang tadi alladzina, yang tadi annas, sekarang berubah kalimatnya jadi insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan kalimat insan, ini menunjuk pada setiap manusia, per orangnya, dengan seluruh aktivitas yang ia kerjakan. Jadi kalau bapak ibu bangun tidur sampai tidur lagi setiap hari sampai usia sekarang, itu diri kita oleh Quran disebut dengan insan. Kata Allah, ada orang hidup dari lahir sampai dengan tumbuh dewasa cuman sayang, sampai meninggal statusnya rugi karena tidak bisa masuk surga. Kalau dia ingin masuk surga dan keluar dari kerugian, bagaimana caranya? Teruskan ayatnya, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau anda tidak mau rugi, manfaatkan hidup dengan iman, buka kunci surga dengan pintu-pintu amal saleh. Pengantar pertama, syarat surga, kuncinya iman, pintunya amal saleh. Dua, kita agak pelan-pelan ya. Saya tanya sebentar, saya terlalu cepat? Tidak, saya teruskan ya. Ini masih mukaddimah nih, kita masih belajar 0,5%, masih panjang nih. Sampai jam berapa kita? 12 ya. Tadi yang 250.000 tidak jadi. Baik. Bismillah. Tahan. Kunci surga satu iman plus amal soleh. Sekarang pertanyaan kedua. Ya Allah, kami ingin masuk surga, ingin kami buka pintu-pintu itu. Apa bentuknya? Anda mau masuk ke museum, tapi yang dibuka pintu sekolah, tidak akan masuk museum. Anda mau ke sekolah, yang dibuka pintu museum, tidak akan masuk sekolah. Anda ingin masuk surga, yang dibuka pintu neraka, tidak akan masuk. Maka dari itu kita mesti tanyakan kepada Allah, ya Allah, kami ingin buka pintu-pintu surga yang disebut dengan amal soleh, apa bentuknya? Perhatikan, turun kemudian keterangan dalam Al-Quran, disebutkan detil amal soleh itu. Saya berikan rumus cepat. Masih ingat tadi kunci surga disebut apa? Iman. Setiap bapak dan ibu menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, itu setelahnya pasti amal soleh. Saya ulang ya, ini kunci cepat sekali. Kalau tadi masih umum, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Sekarang kalau anda tanya bagaimana detil pintunya, rumus cepatnya, setiap menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, apapun bentuknya, mau kata kerja disebut dengan fi'il, fi'ilnya mau fi'il madhi, fi'il mudhari, mau pakai amanu, yu'minun, amana, mu'minun, itu pasti setelahnya amal soleh. Mau bentuknya isim seperti tadi saya sebutkan, mu'min, mu'minun, kata benda, setelahnya pasti amal soleh. Contoh, kalimat iman pertama yang disebutkan di Quran di surah kedua Al-Baqarah, ayat yang ketiga, paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada orang-orang yang menyatakan beriman pada Allah walaupun sifatnya ghaib, belum nampak dalam pandangannya di bumi. Ini apa? Tisu. Kalau anda jawab ini tisu karena anda melihatnya, itu disebut dengan ilmu namanya. Yakin tisu? Yakin. Keyakinan yang tampak karena pengetahuan, karena terlihat disebut ilmu. Tapi kalau anda yakin pada sesuatu yang belum terlihat, itu disebut iman namanya. Ada sesuatu yang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah walaupun belum tampak di bumi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan, ketika dia sudah yakin dengan Allah, wa yuqimunas shalah, maka dia buktikan keimanannya dengan mengerjakan salat. Kalimat iman pertama kunci surga. Setelah kalimat iman, kalimat salat. Maka kita bisa simpulkan salat adalah pintu pertama yang mesti kita buka untuk mengantarkan anda ke dalam surga. Ayo lihat Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9-nya. Boleh tambah sampai dengan 11. Ayo, tadi yang mau masuk surga angkat tangan. Surganya surga Firdaus, angkat tangan. Baik, sekarang lihat kalimatnya. Kalau anda turunkan dari ayat 7, 8, 9 seterusnya, ulaika humul warithun. Ada orang-orang yang memiliki warisan.
Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Warisannya surga Firdaus. Ada orang dapat hadiah, hadiahnya surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Siapa pemilik surga Firdaus ini? Naikkan ke atas ayat pertamanya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman, iman kuncinya pasti akan bahagia. Ketika disebutkan kalimat iman, apa setelahnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat, yaitu orang-orang yang ketika dia punya iman, dia membuka pintu surga dengan menunaikan salat dengan khusyuk. Ayat 7 sampai seterusnya menunjukkan surga Firdaus. Bagaimana membukanya? Kuncinya iman ayat pertamanya. Apa yang dibuka oleh kunci iman? Melalui pintu surga. Pintu surga pertama disebut dengan salat. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, dipanggil untuk menunaikan salat, diminta mengerjakan salat, sesungguhnya salat diturunkan bukan ingin memberikan beban, tapi itu jawaban dari permohonan bapak ibu, jawaban dari tangan yang diangkat tadi. Ingin masuk surga? Ingin, saya kasih ya, siap. Dari mana ya Allah? Nih pintunya lewat salat. Di ketika anda diminta salat, permintaan itu bukan menuntut anda lelah dalam ibadah, tapi mengabulkan permintaan anda untuk masuk ke dalam surga. Di Allah itu tidak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak salat, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh. Makanya saat azan dipanggil dalam salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, yuk salat. Bapak ibu tanya, kenapa kami mesti salat ya Allah? Perhatikan jawabannya, hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Ayo senang. Kebahagiaan tertinggi kalau sudah didapatkan, kalau sudah diraih, itu berubah kalimatnya dari falah jadi aflah. Aflah, falah, puncak kebahagiaan tertinggi. Kalau kebahagiaannya kita genggam, berubah dari falah jadi aflah namanya. Kalimat aflah pertama ketika disebutkan di Quran bersanding dengan orang beriman penghuni surga. Kembali ke ayat tadi, qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti aflah. Alladzina hum ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Siapa aflah ini? Dialah pewaris surga Firdaus. Jadi aneh kalau ada orang dipanggil ke surga, suruh masuk pintu surga tapi malas mengerjakannya. Jadi kalau bapak ibu mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayangkan sudah ada panggilan memasuki surga. Hei, ini pintunya, cepat masuk. Ini pintunya, cepat masuk. Jadi kalau ada orang dipanggil lewat adzan masih marah-marah, ada yang salah dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa ini? Berisik. Itu artinya belum siap masuk surga. Hidungmu lebih indah daripada adzanmu. Itu kita doakan. Jangan dicela, kita doakan, karena artinya belum paham dengan keadaan. Anda mencela yang sudah tercela, itu tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Kita doakan, kita arahkan, berikan arahan untuk mendapatkan surga seperti kita mengharapkan dia. Paham sampai sini? Baik, bagian pertama. Awas, tahan sebentar, tahan. Waktu subuh jam berapa sekarang? 4.19. 4.19. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.19. Begitu Anda mendengar adzan kemudian berkumandang, itu panggilan pintu surga minta dibuka. Makanya ada orang-orang yang ketika mendengar adzan itu bahkan langsung bergegas karena takut ketinggalan surganya. Lantum nih piye? Ada konser dikejar-kejar. Konser jam 4.19, jam 2 sudah mendekati panggung. Ini ada panggilan adzan 4.19. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahli surga ketika dipanggil ada rasa bahagia untuk menjemputnya. Datang 4.19. Yang hebat, ada orang dipanggil 4.19 dari 2:30 sudah zikir. Masya Allah. Tadi saya ke masjid itu sebelum subuh pun sudah ada orang datang ke sana menjemput tiket surganya. Ada yang zikir, ada yang istighfar, ada yang memohon ampunan, ada yang berdoa, tiket surga. Tapi ada yang dipanggil 4.19, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih bertahan dalam tidurnya, baru sadar jam 9:14. Cita-cita masuk surga Firdaus. Jadi kalau bacanya seperti ini, keadaan kita akan ringan merespon ibadah. Kalau Anda selalu menggunakan akal membacanya, nanti akan malas keadaannya. Baru zuhur sudah asar lagi, baru asar sudah maghrib, baru maghrib sudah isya.
Tapi kalau Anda baca dengan iman, Anda sadar. Semakin banyak diminta sholat, Anda merasa bahagia. Karena kemungkinan masuk surga semakin terbuka lebar.